Renungan kita, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya diingatkan segala korban persembahanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan memberi jawaban ketika kami berseru padanya. Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, dan saudara-saudara lintas agama, kembali saya menghantar ke hadapan saudara refleksi dari pemazmur, yaitu dari Mazmur 20, yang juga merupakan suatu doa dan permohonan sekaligus ucapan syukur bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi, termasuk raja atau pemimpin negeri. Dan dengan itu pemazmur mempunyai keyakinan bahwa seorang pemimpin jika dia berlaku baik, adil, benar dengan pola pemerintahan yang penuh keadilan, bahkan bergantung kepada apa yang maunya Tuhan, tata aturan negara dengan baik dan benar, dan memerintah rakyat dengan penuh kewibawaan, dengan keadilan, dengan pemerataan, dengan sikap yang tidak otoriter ataupun tidak melakukan hal-hal yang jahat, maka Tuhan berkenan, dan Tuhan berkenan memberikan kemenangan kepada orang yang seperti itu atau pemimpin yang seperti itu. Mereka walaupun dapat mengalami banyak tantangan, tapi justru tantangan itu bukan menjadikan mereka jatuh atau seorang pemimpin jatuh, tapi melainkan memperkuat dia sehingga ia bisa melakukan hal yang lebih besar dari apa yang dialami sebelumnya. Nah, tentu saja bahwa dengan refleksi seperti itu ada keyakinan bahwa Tuhan menolong siapa saja atau menolong saudara dan saya dalam konteks kekinian. Memang mungkin kita juga atau saudara dan saya bukan seorang pemimpin dalam artian mempunyai kekuasaan militer, sipil, atau pemimpin yang menunjukkan bahwa kita punya kuasa dan kekuasaan memerintah massa atau masyarakat atau rakyat. Tapi paling tidak kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, memimpin dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kelompok-kelompok kecil, dalam kelompok-kelompok kerja, dalam kelompok-kelompok organisasi, bahkan kita memimpin diri sendiri. Nah, dalam konteks seperti itu, dalam keadaan kita, dalam kerja dan karya kita, maka tipikal seorang pemimpin di dalam sikap, perilaku, dalam kerja dan karya, entah itu di dalam ranah sosial, komunitas masyarakat, ataupun spiritual, rohani, dan keagamaan, kita menjadi orang yang dipilih atau ditunjuk menjadi seorang pemimpin dengan kriteria tertentu. Ada kriteria kepemimpinan, kriteria pergaulan, dan juga ada kualitas tertentu dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita dipilih atau diangkat oleh atasan, oleh komunitas menjadi seorang pemimpin. Pemimpin di kantor, di pekerjaan, di lingkungan, bahkan di kegiatan-kegiatan sosial lainnya dalam masyarakat, atau dalam komunitas kita di kehidupan sehari-hari, kumpulan keluarga, kumpulan kampung, dan seterusnya. Nah, jika seperti itu terjadi, maka hal yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan semua orang yang kita pimpin dengan penuh keadilan, dengan penuh keramahan, dengan hal-hal yang setara, tidak berpihak, bahkan kita tidak menunjukkan diri pada pilih kasih yang baik atau yang kaya atau yang berada, atau kita berada dalam satu kondisi bahwa harus berpihak pada kelompok dan golongan tertentu. Tentu saja itu bukan hal yang baik, bukan maunya Tuhan.
Sebaliknya, kemenangan dalam memimpin, kemenangan dalam melakukan sesuatu, kemenangan dalam artian mampu memerintah, mampu berkarya, mampu bekerja dengan baik, itu semua hanya bisa terjadi jika melakukan hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan. Tuhan memberikan kemenangan. Sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi, orang yang dipilih secara khusus. Tuhan memberikan kemenangan, keberhasilan dengan cara yang gilang gemilang. Jika kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan tata aturannya. Tuhan memberikan jawaban ketika kita berseru. Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Bahkan dalam keadaan terjepit sekalipun, seorang pemimpin yang diurapi, seorang yang diurapi atau dipilih untuk jadi pemimpin, pasti ada jalan keluar. Jalan keluar yaitu kemenangan-kemenangan, ada solusi yang tepat, ada pengambilan keputusan yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tentu saja itu, harapan itu pun kita inginkan dalam hidup dan kehidupan kita, bukan? Bagaimana kita berlaku dalam tata kelola kehidupan, dalam pekerjaan, bekerja, berkarya, atau di mana saja kita berada. Kita inginkan bahwa seperti pemazmur, Tuhan, aku mau menjadi pemenang, aku mau menjadi orang yang berhasil dalam menata kelola siapapun yang kami pimpin, yang saya pimpin. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada saya. Itu kan maunya kita, bukan? Tuhan juga inginkan seperti itu. Saya percaya bahwa hal-hal seperti itu pun saudara inginkan terjadi dalam hidup dan kehidupanmu. Nah, mulai saat ini berserulah kepada Tuhan, berkata-katalah kepada Tuhan. Amin.